ini kita menyembah Allah kita yang kita sebut sebagai The Ancient of Days, yang abadi, kekal, ada dari permulaan sampai dengan selamanya. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan tak memegang kendali. Mari kita nyanyikan The Ancient of Days. Though the nations rage, kingdoms rise and fall, there is still one King reigning over all. So I will not fear, for this truth remains, that my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan, tapi ada janji Tuhan yang bisa kita pegang dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Though I may not see what the future brings, I will watch and wait for the Savior King, that my joy complete, standing face to face in the presence of the Ancient of Days. Not above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and never stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. For my God is the Ancient of Days. Mari saat ini kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan, dan juga dengan teman-teman kami secara virtual. Biarlah Tuhan dalam ibadah ini yang Engkau yang boleh dimuliakan. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami ingin mengakui segala dosa-dosa kami. Dengan ketidaksempurnaan kami sering Tuhan melakukan dosa, kami sering khawatir, kami sering tidak percaya kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami boleh semakin mengenal firman-Mu, kami boleh semakin mengenal janji Tuhan dalam hidup kami, dan itu yang boleh menguatkan kami dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau yang memimpin dalam ibadah ini,
Jauhkan kami daripada segala yang jahat, dan biarlah Engkau yang boleh dipermuliakan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita telah masuk ke dalam dunia ini untuk membayar segala dosa kita dengan darah-Nya. Mari saat ini dengan penuh ucapan syukur, mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiada padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku yang memberi kelepasan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberi kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan punya rencana yang besar. Apa yang kita lihat dan ketahui saat ini sangatlah terbatas. Mari kita kenali firman-Nya dan percaya kepada rencananya. God will make a way. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. God will make a way where there seems to be no way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. Dipersilakan kepada Evangelis Cahyono untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, walaupun melalui media online, tidak secara langsung, tetapi firman Tuhan tetap firman Tuhan, mau online, mau offline.
kita tetap harus menyimaknya, dan firman Tuhan itu juga bisa menumbuhkan iman kita, kerohanian kita, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun sebelumnya saya mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius pasal 27 ayat 11 sampai 25. Matius pasal 27 ayat 11 sampai 25. Saya akan membacakannya, adik-adik saya persilahkan menyimaknya dalam hati. Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri itu untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah terkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus naik di atas kayu salib, Yesus disiksa, kemudian dia naik di atas kayu salib, kemudian Yesus mati, maka sebetulnya ada beberapa peran penting ya di dalam proses dari Yesus dihukum, Yesus naik ke atas kayu salib, sampai Yesus mati. Ada beberapa orang yang memiliki peran sangat penting. Nah, kalau kita melihat satu film bioskop gitu ya, film action atau film apapun, kita melihat bahwa kesuksesan daripada sebuah film itu bukan melulu karena ada tokoh-tokoh yang baik, bukan melulu karena ada hero-hero ya yang baik. Ya, kalau kita melihat film superhero, ada hero dan ada juga tokoh-tokoh antagonis ya. Nah, adik-adik sekalian, begitu juga di dalam proses ketika Yesus naik ke atas kayu salib dan mati, ya, itu juga ada tokoh-tokoh antagonis dalam tanda kutip di Alkitab yang membuat dalam tanda kutip juga membuat Yesus naik ke atas kayu salib. Sering kita bertanya, apakah tokoh-tokoh ini diselamatkan? Apakah tokoh-tokoh ini masuk surga? Karena kalau tanpa tokoh ini, secara kasat mata, maka Yesus tidak mungkin bisa naik di atas kayu salib. Kalau kita melihat dari teks yang kita baca, maka ada tokoh-tokoh yang merupakan tokoh-tokoh antagonis.
yang menyebabkan dalam tanda kutip Yesus mati di atas kayu salib. Yang pertama yaitu tentu saja Pilatus. Ketika Yesus di hadapan Pilatus, Pilatus ini tahu nggak? Tahu nggak bahwa Yesus ini tidak bersalah? Sangat tahu. Tetapi Pilatus ini adalah seorang yang mengambil keputusan. Ya, dia yang harus memutuskan Yesus dihukum atau tidak. Suka tidak suka, Pilatus memang harus diakui dia sudah berusaha. Dia menyandingkan Yesus dengan seorang penjahat yang bernama Barabas. Ya, Barabas ini seorang penjahat yang kalau secara akal sehat tidak mungkin orang ingin Barabas ini dibebaskan. Secara akal sehat Barabas ini harusnya dihukum mati. Namun ketika Yesus disandingkan dengan Barabas di hadapan orang banyak, ternyata orang banyak ini memilih untuk membebaskan Barabas daripada membebaskan Tuhan Yesus. Alhasil Barabas dibebaskan, Yesus naik ke atas kayu salib. Ada juga sosok lain yang tak kalah pentingnya, yaitu orang-orang Yahudi. Ini orang Farisi, ahli Taurat, para imam. Mereka yang tetap ngotot, ingin supaya Yesus mati. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika Pilatus di dalam ayat 23 bertanya, kejahatan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak ada yang bisa menjawab, termasuk orang Yahudi. Mereka tetap pokoknya mau jahat, nggak jahat, terbukti, tidak terbukti, Yesus harus disalibkan. Bahkan orang-orang ini berani menanggung risiko akibat penyaliban daripada Tuhan Yesus tersebut. Luar biasa, jadi suka tidak suka, mereka ingin Tuhan Yesus tetap naik di atas kayu salib. Naik ke atas kayu salib. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata ada sosok penting, yaitu Pilatus, ahli Taurat, orang Yahudi, imam-imam, orang Farisi, yang ikut berperan penting ketika Yesus naik ke atas kayu salib. Adakah tokoh-tokoh lain? Ada. Kalau kita mundur ke dalam Matius pasal 26, ayat 17, ya, kita melihat Matius 26 ayat 17 sampai 25, di situ ada seorang tokoh yang juga tidak kalah penting, tokoh antagonis kira-kira begitu ya, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini adalah orang yang menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Sehingga akibat perbuatannya itu Yesus ditangkap, kemudian dia disalibkan. Ini adalah perbuatan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini seorang bendahara dari murid-murid Tuhan Yesus, dari 12 murid. Dia megang uang tetapi ternyata dia serakah. Yudas Iskariot ini juga orang yang sebetulnya kalau di mata teman-temannya, di mata rekan-rekannya, Yudas Iskariot ini adalah orang yang baik. Terbukti ketika di dalam, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 13, Yohanes pasal 13 ayat 26 ya, 26, di mana di situ dikatakan di dalam ayat 26, Yesus mengatakan dia yang akan makan roti ini, yang akan diberikan roti oleh Tuhan Yesus dan memakannya, itulah yang akan mengkhianati dia. Lalu Yudas makan roti itu, kemudian dia kerasukan. Dan ketika Yudas kerasukan, tidak ada satupun yang menyadari bahwa ini adalah tanda bahwa yang mengkhianati Tuhan Yesus adalah Yudas. Kenapa? Mereka tidak berpikir, murid-murid tidak berpikir bahwa Yudas akan melakukan ini. Karena di mata mereka Yudas itu baik. Padahal Yudas punya peran penting di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh ini seringkali kita bertanya, kalau tanpa mereka belum tentu Yesus bisa naik ke atas kayu salib. Kalau tanpa mereka apakah Yesus naik ke atas kayu salib? Saya katakan, kalau tanpa mereka Tuhan bisa pakai siapa saja. Tanpa mereka Tuhan bisa pakai siapa saja. Nah, kalimat siapa saja ini penting sekali.
Pertanyaan yang kedua, apakah mereka masuk surga? Apakah mereka diselamatkan? Karena mereka memiliki peran untuk menggolkan rencana Tuhan. Saya katakan tidak. Ketika Yesus ingin rencananya terjadi, Tuhan ingin rencana di dalam hidup kita terjadi, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan ketika membentuk Ayub yang demikian salehnya, Ayub adalah orang yang baik. Tapi ketika Tuhan ingin membentuk Ayub, seperti di dalam Ayub pasal 42, ayat 5, di mana Ayub ketika selesai dalam pergumulannya merasakan bahwa dia betul-betul mengenal Tuhan. Sampai pada titik itu, sebelumnya Tuhan membentuk Ayub dengan luar biasa. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai iblis. Tuhan izinkan iblis menghabisi Ayub, kecuali nyawanya. Tuhan pakai apa? Tuhan pakai teman-temannya Ayub. Untuk apa? Untuk menyalahkan Ayub, menekan Ayub, menindas Ayub. Dengan menyalahkan Ayub atas perbuatannya. Kamu itu berdosa, makanya dihukum Tuhan. Kamu ini begini, makanya dihukum Tuhan. Kamu ini kurang taat beribadah, makanya dihukum Tuhan. Lalu Tuhan pakai siapa juga? Pakai istrinya Ayub. Istrinya Ayub ini justru meminta Ayub menghujat Tuhan. Kenapa? Karena merasa bahwa Tuhanlah yang penyebab segalanya. Buat apa menyembah Tuhan? Jadi di dalam kehidupan Ayub pun ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melemahkan Ayub. Bahkan iblis juga dipakai Tuhan. Pertanyaannya, apakah iblis selamat? Tentu pasti tidak. Nah, begitu juga ketika Yudas Iskariot, ketika ahli Farisi, ahli Taurat, imam-imam, bahkan Pilatus sendiri, apakah diselamatkan? Tidak. Adik-adik sekalian, sedikit kesaksian. Ketika saya masih sekolah teologi, beberapa kali saya dibantu oleh orang-orang yang non-Kristen. Bukan Kristen, bukan Katolik. Mereka membantu uang sekolah saya. Pertanyaannya, apakah mereka selamat karena membantu seseorang untuk menjadi hamba Tuhan Kristen? Saya katakan keselamatan itu jalannya cuma satu, yaitu percaya pada Tuhan Yesus. Ketika orang-orang ini melakukan perbuatan-perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Kuncinya adalah perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Jadi, kalau orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, para imam, orang-orang Yahudi, Yudas Iskariot, Pilatus, menggolkan rencana Tuhan, dipakai Tuhan untuk menggolkan rencananya. Yesus naik ke atas kayu salib, mati dan menebus dosa manusia. Apakah mereka selamat? Tidak. Karena apa? Walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menggolkan rencana Tuhan, tetapi ingat, keselamatan itu anugerah. Perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Kecuali ahli Taurat, kecuali orang Farisi, kecuali para imam, kecuali Pilatus, kecuali Yudas Iskariot. Sebelum Tuhan panggil, sebelum mereka mati, mereka sudah terlebih dahulu percaya pada Tuhan Yesus. Disitulah mereka selamat. Tetapi kalau hanya perbuatan-perbuatan baik mereka, walaupun perbuatan baik itu betul-betul baik, bahkan kekristenan pun mengajarkan perbuatan-perbuatan baik tersebut, tetap perbuatan baik itu tidak menyelamatkan mereka. Jadi dengan tegas dikatakan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menaikkan Yesus di atas kayu salib adalah tetap tidak diselamatkan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan juga pakai banyak orang. Tuhan pakai banyak orang untuk membentuk kita. Tuhan bisa pakai siapa saja, baik itu membentuk kita dengan pergumulan-pergumulan hidup, atau Tuhan juga bisa pakai siapa saja, orang-orang di luar orang percaya untuk memberkati kita dalam tanda kutip. Tetapi tetap orang-orang ini selama mereka tidak percaya Tuhan Yesus,
maka mereka tetap tidak mendapatkan keselamatan tersebut. Sehingga berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sudah dibenarkan. Kita sudah percaya Tuhan Yesus. Kita sudah menerima Tuhan Yesus. Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Pertanyaan kedua, apakah kita harus mengasihi orang-orang seperti ini? Tentu kita harus mengasihi mereka. Kita harus mendoakan mereka agar Tuhan jamah. Apalagi orang-orang yang sudah memberkati kita. Orang-orang ini ketika mereka belum percaya, kita harus sungguh-sungguh mendoakan mereka supaya Tuhan menjamah. Jadi adik-adik, mari kita jadi anak-anak Tuhan. Yang ketika kita mengalami pergumulan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita jangan pernah menyakiti orang lain. Kita jangan pernah meremehkan orang-orang yang di luar sana, yang tidak memiliki iman yang sama. Kita tetap harus mengasihi mereka. Saya pernah melihat satu orang teman, ya, ketika dia sekolah sama-sama dengan saya, sekolah teologi, ya, ketika dia ditawari oleh seseorang untuk dibayari uang sekolahnya, tetapi karena dia tahu bahwa ini bukan orang percaya, maka dia dengan tegas menolak. Tentu alasan-alasan ini juga alasan yang kurang tepat. Kita sebagai anak Tuhan, Tuhan bisa mengasihi kita, bisa memberkati kita dengan memakai siapa saja. Ketika kita punya orang tua, adik-adik punya orang tua belum percaya, belum di dalam Tuhan, Tuhan juga bisa pakai orang tua adik-adik yang belum percaya itu untuk memberkati adik-adik, menyekolahkan sampai setinggi-tingginya. Bahkan dimasukkan sekolah teologi walaupun orang tua belum percaya. Tugas kita sebagai anak Tuhan adalah tetap mengasihi mereka. Tugas kita sebagai anak Tuhan adalah terus mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan pada hari ini kami belajar bahwa Tuhan taruh orang-orang di sekitar kami untuk membentuk kami, baik orang percaya maupun tidak percaya. Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Siapapun mereka, dengan status apapun yang mereka miliki, kami tetap mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang bersengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk kembali. Mari saat ini kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur sambil menyanyikan lagu Give Thanks. Son, and now
kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Dan saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan, terutama juga persembahan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Biar semua itu boleh berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan ini boleh dipakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat hari Minggu teman-teman YOT GKI Bungur, GKI Bungur Posalam Sutra, dan siswa-siswa St. John. Hari ini bersama saya Jenis Valencia, mari kita simak warta pada hari Minggu 21 Maret 2021. Ayo kita lihat. Pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang baru bergabung pada hari ini di dalam ibadah YOT GKI Bungur. Jika teman-teman belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang teman-teman semua untuk ikut bergabung bersama dengan ibadah mingguan YOT setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah melakukan pelayanan pada hari ini. Juga kepada Evangelis Cahyono Chandra yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Ketiga, untuk teman-teman remaja, minggu ini kita ada KTB. Jangan lupa bergabung dengan teman-teman KTB yang lain ya. Keempat, untuk teman-teman pemuda, ayo bergabung bersama dengan Komisi Pemuda di dalam Komsel yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam lewat Zoom Meeting. Link Zoom akan dibagikan kepada teman-teman sebelum Komsel dimulai. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan link Zoom, dapat menghubungi teman-teman dari pengurus pemuda. Ayo teman-teman bergabung bersama kami. Kelima, kami juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun teman-teman, kiranya sukacita dari Tuhan selalu melimpah di hidup teman-teman semua. Keenam, ada beberapa pengumuman lain yang perlu kita perhatikan seputar Paskah. Yuk kita simak teman-teman. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan dapat memakai keadaan apapun dan siapapun orang dalam hidup kita untuk membuat kita semakin dewasa di dalamnya. Mari kita paham, peka, dan kenali rencananya. Yang angkat pujian waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Ku yakin
percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Dipersilakan kepada Evangelis Cahyono untuk memimpin kita dalam doa berkat. Mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah semua yang kami dengar tumbuh di hati kami dan kami melakukannya di hadapan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana. Selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak.